Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga antum selalu berada dalam keadaan sehat dan selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa untuk terus melaksanakan amalan yaumi antum setiap hari. Nah, kali ini di semester ini pertemuan pertama Pelajaran IPA kelas 9 bertemu dengan Ustazah dalam pembelajaran daring. Judul materi kita hari ini adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan bagian pertama. Nah, apa itu perkembangbiakan tumbuhan dan hewan? Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Nah, perkembangbiakan sama dengan reproduksi. Nah, ciri dari makhluk hidup, reproduksi atau perkembangbiakan adalah salah satu dari ciri makhluk hidup yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan makhluk hidup dan mencegah kepunahan. Reproduksi, pertama kita akan bahas tentang reproduksi pada tumbuhan. Ada 4 kelompok utama tumbuhan yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah Angiospermae, atau tumbuhan berbiji tertutup, Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka, Pteridophyta atau paku, dan Bryophyta, lumut. Nah, itu 4 kelompok besar tumbuhan yang akan kita bahas reproduksinya. Reproduksi itu, sebelumnya kita harus tahu reproduksi itu ada 2 jenis, atau perkembangbiakan itu ada 2 jenis. Yang pertama, perkembangbiakan seksual, yaitu dengan melibatkan organ reproduksi jantan dan betina. Sedangkan yang kedua, aseksual, tidak melibatkan organ reproduksi jantan dan betina. Jadi ingat, seksual itu melibatkan organ reproduksi jantan dan betina. Kemudian seksual ditambahkan huruf A di depannya, artinya tidak, berarti tidak melibatkan organ reproduksi jantan dan betina. Oke, selanjutnya kita bahas tentang reproduksi pada tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada di dalam bakal buah atau ovarium. Nah, bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah atau karpel. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Coba antum bayangkan buah mangga, bakal buahnya akan berkembang menjadi buah mangga, buah yang antum makan, kemudian bakal bijinya akan berkembang menjadi biji. Jadi di dalam buah mangga itu kan ada biji, nah itu dia bakal buahnya yang bagian luar, dan bakal bijinya adalah biji yang di dalam. Itu bentuknya setelah berkembang. Nah, tumbuhan biji tertutup sangat penting bagi kehidupan manusia maupun hewan, karena tumbuhan inilah yang menyediakan hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Misalnya tadi mangga, kemudian alpukat, dan berbagai macam jenis tumbuhan yang berbiji tertutup lainnya. Nah, kita bahas reproduksi aseksualnya secara alami dan secara buatan. Sekarang kita bahas yang secara alami. Yang pertama itu rizoma, yaitu reproduksi dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Contohnya, jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, dan sejenisnya, dan lain-lain ya. Nah, itu dia rizoma, tunas pada batang yang ada di dalam tanah yang berkembang. Contohnya kunyit, jahe, lengkuas, dan temulawak. Yang kedua, stolon, yaitu reproduksi dengan batang tumbuhan yang berada atau menjalar di atas tanah. Contohnya stroberi dan geragih. Antum lihat stroberi, jika dia menyentuh tanah, bagian batangnya akan tumbuh akar-akarnya dan berkembang lagi. Dan jika kita pisahkan bisa menjadi stroberi yang baru, individu yang berbeda. Nah, selanjutnya umbi lapis.
Reproduksinya melalui modifikasi batang dan daun. Contohnya bawang merah. Yang keempat, umbi batang. Reproduksi melalui tunas yang tumbuh pada umbi batang. Contohnya kentang dan ubi jalar. Nah, yang keempat, kuncup adventif daun. Atau disebut juga dengan tunas adventif. Nah, reproduksinya dengan tunas yang tumbuh pada daun berbentuk kuncup. Contohnya cocor bebek. Nah, ini dia bentuk-bentuk dari reproduksi aseksual yang tidak melibatkan organ reproduksi jantan dan organ reproduksi betina. Jadi dari tumbuhan itu, dari bagian tumbuh-tumbuhan bisa menghasilkan tumbuhan baru dengan 5 cara ini. Ada yang rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan kuncup adventif daun. Nah, selanjutnya yang secara buatan. Yang pertama ada cangkok. Cara buatan ini adalah cara yang menggunakan bantuan dari manusia. Yang pertama contohnya cangkok. Contoh dari tumbuhan yang biasa dicangkok adalah mangga, rambutan, kelengkeng, jeruk, dan sebagainya. Nah, ini dia bentuk dari tahapan cara mencangkok. Itu pertama kita pilih ranting yang paling bagus, kemudian kita buka kulitnya sampai seperti ini, kemudian kita bungkus dengan tanah sehingga dari bagian yang sudah dipotong ini akan menghasilkan akar. Dan jika sudah cukup waktunya, bisa kita potong dan kita pindahkan ranting ini ke tanah dan menumbuhkan tumbuhan yang mirip dengan tumbuhan induknya. Biasanya cangkok ini dilakukan untuk tumbuhan-tumbuhan yang berkualitas bagus sehingga anakannya juga memiliki kualitas bagus seperti induknya. Yang kedua, merunduk. Contohnya bunga alamanda. Merunduk itu artinya memasukkan bagian batang ke dalam tanah. Kita masukkan batangnya ke dalam tanah sehingga bagian ujungnya tadi tumbuh, dan jika kita pisahkan, dia masih tetap tumbuh menjadi individu yang baru. Yang ketiga, enten, menyambung atau mengenten. Contohnya terong, bunga bougainville, dan tumbuhan-tumbuhan lainnya yang sejenis. Nah, mengenten atau menyambung adalah kita ambil tumbuhan, ini harus tumbuhan yang sejenis, kemudian kita ambil bagian bawah atau rantingnya, kemudian kita ambil tumbuhan yang lain. Misalnya, kalau bunga bougainville, biasanya orang bertujuan untuk memadukan warna dalam satu tumbuhan. Misalnya bagian bawah ini adalah bunga berwarna merah, kemudian kita sambungkan dengan bunga yang berwarna putih. Nah, nanti tumbuh kita gabung, kita ikat, kemudian bagian yang di atas, ranting yang di atas ini akan tumbuh, rantingan di bawah juga akan tumbuh, sehingga bagian atasnya berbunga berwarna putih, sedangkan bagian bawahnya bunga berwarna merah. Nah, selanjutnya okulasi atau menempel. Contohnya, dua tanaman jeruk dengan sifat yang berbeda, kemudian digabungkan. Misalnya, jeruk yang satu, buahnya manis tapi batangnya kecil. Digabungkan dengan jeruk yang batangnya besar tapi buahnya tidak terlalu manis. Jadi, kita buka bagian batang, bagian yang tumbuh tunas, kemudian dibuka, kita masukkan tunas dari tumbuhan yang akan kita tempelkan ke batang tumbuhan yang ditempelkan. Nah, kemudian kita ikat sehingga tunas yang tadi kita tempelkan itu tumbuh dan bergabung dengan batang tumbuhan yang ditempelinya, sehingga menghasilkan tumbuhan yang lebih bagus kualitasnya. Misalnya jeruknya manis yang tumbuh di batang yang kokoh atau kuat. Yang kelima, stek. Contohnya tebu, rumput gajah untuk pakan ternak, pohon seruni, dan juga ubi kayu. Nah, cara menstek itu adalah memotong miring
bagian batang, kemudian ditanam ke tanah sesuai arah tumbuhnya. Nah, kemudian kita tunggu sehingga yang dipotong tadi, bagian batang yang dipotong tadi menghasilkan tunas dan mulai tumbuh. Nah, ini dia 5 reproduksi secara buatan pada tumbuhan. Ada cangkok, merunduk, enten, okulasi, dan stek. Nah, sedangkan reproduksi seksual adalah reproduksi yang melibatkan sel sperma jantan dan sel ovum dari betina, biasa disebut dengan penyerbukan atau polinasi. Macam-macam perantara polinasi itu ada 5, ada angin disebut dengan anemogami, serangga, entenogami, burung ornitogami, kelelawar, kiropterogami, dan manusia antropogami. Artinya, penyerbukan bunga tersebut dibantu oleh kelima perantara ini. Misalnya, angin membawa serbuk sari dari sebuah tumbuhan yang sejenis, kemudian diterbangkan ke tumbuhan lain yang sejenis sehingga menempel di kepala putiknya, sehingga terjadi fertilisasi dan tumbuh tanaman tersebut. Begitu juga dengan serangga, burung, kelelawar, dan manusia. Nah, selanjutnya jenis-jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Ada penyerbukan sendiri, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri, artinya penyerbukan sendiri. Nah, yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal polen masih tergolong jenis yang sama. Yang keempat, penyerbukan bastar atau hibridogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Paham ya, ada 4 jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Nah, itu tadi pembelajaran kita untuk pertemuan pertama ini. Semoga antum paham, dan jika ada hal-hal yang tidak dipahami, boleh menghubungi Ustazah melalui WA. Nah, selanjutnya, tugas antum adalah mengerjakan atau mengisi LKPD yang sudah dibagikan. Nah, jadi untuk bagian pertama ini, tugas antum adalah mengerjakan esai nomor 1-5 dan nomor 7-8. Oke, demikianlah pembelajaran kita untuk pertama ini. Ustazah ucapkan terima kasih. Dan Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.